yang meliputi langit setinggi lebih dari 50 km di atas permukaan air laut atau menutupi lapisan atmosfer sehingga mengakibatkan bumi ini jadi apa? Gelap total. Gelap total, wak. Malam hari terus dirasa di sepanjang tahun tuh. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, wak, jadi di malam Rabu ini aku akan kembali lagi membawakan sejarah tentang letusan gunung berapi yang paling dahsyat yang pernah terjadi di muka bumi ini. Saking dahsyatnya letusan gunung super vulkano ini, wak, hampir memusnahkan umat manusia yang hidup di masa itu. Dan letusan ini juga jauh kali lebih besar dari letusan gunung Krakatau sama gunung Tambora yang udah pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Kalau belum, boleh kalian stop aja videonya di sini, kalian tonton yang 2 video itu, baru nanti balik ke sini lagi. Nah, ini kita sambil flashback dikit ya. Kalian ingat kan kalau letusan gunung Tambora tahun 1815 itu menyebabkan musim dingin selama setahun penuh ya kan? Nah, ternyata wak masih kalah sama letusan gunung ini yang memang menyebabkan terjadinya musim dingin selama 6 tahun. Nah, sampai terlepas kan 6 tahun bukan 1 tahun. Bahkan wak beberapa ahli menyebut letusan ini memicu terjadinya zaman glasial atau zaman es di masa purba. Tuh kalian. Nah, sekarang mari kita bahas ke tragedi meletusnya Gunung Toba yang terjadi 74.000 tahun yang lalu di Pulau Sumatera, Indonesia. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke apanya. Cikerat. Oke, wak, selama ini yang mungkin wak tahu ya, Toba adalah sebuah danau yang sangat indah yang terletak di Pulau Samosir, Sumatera Utara, yang memang juga merupakan danau terbesar di Indonesia kan, wak. Bahkan terbesar di Asia Tenggara loh Danau Toba nih. Dan Danau Toba juga sering disebut sebagai danau kaldera paling luas di dunia dengan panjang 90 km, lebarnya 27 km, tingginya 904 dpl dan kedalaman 505 meter. Nah, dibanding dengan danau-danau lainnya, Danau Toba ini bisa dibilang cukup unik, wak, karena di dalamnya memiliki 5 pulau vulkanik. Yang pertama ada Pulau Samosir, yang kedua Pulau Sibandang, yang ketiga Pulau Tao, yang keempat Pulau Tolping, dan yang kelima Pulau Toba. Nah, karena sejarah dan juga keindahannya ini, Danau Toba pun dinobatkan sebagai Global Geopark atau salah satu warisan dunia oleh UNESCO. Nah, tapi wak, di balik keindahannya itu, Danau Toba ini sebenarnya menyimpan sejarah kelam karena letusannya yang maha dahsyat, wak. Emang sedahsyat apa nih Nadia? Ini bentar dulu, sebelum aku mau masuk lagi ke kisahnya, aku mau disclaimer dulu kalau semua informasi tentang meletusnya Gunung Toba ini nggak begitu banyak, wak, karena selain sudah terjadi puluhan ribu tahun yang lalu ya, riset dan juga teori-teori tentang Gunung Toba ini masih menjadi topik penelitian wak oleh berbagai ilmuwan di seluruh penjuru dunia hingga sampai saat ini. Jadi aku minta maaf kalau misalnya ada beberapa part yang dirasa kayak kurang lengkap lah ini Nadia. Ya seperti biasa, kalau misalnya kalian punya informasi yang belum aku sebutkan, tulis saja di kolom komentar di bawah ya. Nah, lanjut lagi. Jadi kan wak, setidaknya ada 3 faktor penyebab dahsyatnya letusan Gunung Toba ini wak. Yang pertama, kita mulai dari bentuk fisiknya dulu ya. Nah, untuk tinggi dan ukurannya aku belum bisa menjelaskan secara detail nih, karena memang kan tidak ada sumber yang resmi yang menyebutkan secara pasti kan wak. Namun para ahli geologi meyakini ukuran Gunung Toba nih besar kali. Danau Toba aja luasnya nyerupai lautan kan wak. Bahkan bisa loh ditengok dari luar angkasa. Nah, kalau danaunya aja seluas itu, apalagi gunungnya ya kan wak. Pasti besar kali Gunung Toba zaman dulu tuh. Nah, itu dari segi fisik. Nah, kalau dari segi geografis wak, letaknya Gunung Toba ini memang rawan kali akan bencana katanya. Dan hal ini terkait dengan posisi Indonesia yang terletak di pertemuan 3 lempeng tektonik, yakni apa? Eurasia. Masih ingat kalian kan? Nah, yang kedua Indo-Australia, dan yang ketiga lempeng Pasifik. Nah, lempeng-lempeng ini wak merupakan lempeng yang hidup wak, bukan sekedar lapisan-lapisan yang diam-diam gitu, tidak. Setiap tahunnya mereka akan bergeser dan tidak jarang juga saling bertumbuk tuh satu sama lain dengan jarak tertentu. Dan ketika tumbuhan yang terjadi ini cukup kuat wak, di saat inilah memicu terjadinya erupsi gunung berapi. Nah, ada tuh kan wak, ada faktor secara fisik dan juga ada faktor geografis. Nah, faktor terakhir adalah karena Gunung Toba ini termasuk sebagai golongan gunung super volcano. Jadi bukan sekedar volcano aja, super volcano. Setidaknya ada 5 gunung yang dianggap super volcano di bumi ini wak. Salah satunya Gunung Toba tuh lah. Super volcano itu apa Nadia? Jadi wak, super volcano ini adalah gunung berapi yang memiliki kantong magma raksasa wak, yang jika meletus, nah kaldera yang diciptakan ini pun luas sekali. Sebagai perbandingan aja lah wak, pada saat gunung volcano biasa meletus nih wak ya, kaldera yang diciptakan hanya sekitar ratusan meter lah gitu. Nah, sedangkan kalau super volcano ini meletus, dia bisa menghasilkan kaldera hingga sebesar puluhan kilometer.
Dan menurut penelitian Wak, letusan Gunung Toba ini tidak hanya terjadi sekali aja loh, tapi tercatat sebanyak beberapa kali sepanjang sejarah Wak. Nah sebelum Toba ini meletus Wak, macam gunung berapi lainnya lah, aktivitas vulkanik yang terjadi di wilayah tersebut pun sudah terdeteksi sebenarnya sejak beberapa juta tahun yang lalu. Nah aktivitas vulkanik ini disebabkan oleh dua lempeng tektonik yang bertabrakan di barat dayanya Sumatera. Tepatnya lempeng Indo-Australia sedang menabrak masuk ke bagian bawahnya lempeng Eurasia Wak. Nah kerak yang bertabrakan ini kemudian meleleh lah dan berimigrasi ke atas perut bumi. Tapi bukannya meletus ke permukaan Wak, cairan panas ini terkumpul lah itu di dalam sebuah kantong mahmanya Gunung Toba yang besar kali itu kan, hingga ratusan ribu tahun lamanya. Dan selama periode ini Wak, ruang magma itu terus mengembang lah, terus mengembang hingga memiliki volume beberapa ratus kilometer kubik, yang kemudian pada 1,2 juta tahun yang lalu terjadilah sesuatu yang menyebabkan magma dari perut Toba yang menyebur ya ke permukaan dan menyebabkan letusan pertama dari Gunung Toba. Itu letusan pertama 1,5 juta tahun yang lalu Wak. Dan selama letusan ini Wak, lava dan juga abu vulkanik dalam jumlah besar pun terkeluarlah itu hingga membentuk lubang besar di sekitarnya. Dan beberapa hari berikutnya aliran piroklastik dan juga lava masih terus Wak menghujani wilayah sekitar hingga merusak hutan-hutan dekat situ. Nah itu letusan pertama kan Wak. Letusan keduanya ini terjadi 800 tahun sebelum Masehi yang mengakibatkan terbentuknya kaldera di selatannya Danau Toba yang meliputi daerah Prapat dan juga Porsea Wak. Nah erupsi yang ketiga Gunung Toba ini terjadi pada 500.000 tahun yang lalu. Nah bedanya Wak, kali ini kekuatannya lebih kecil memang dibanding yang kedua, tapi tetap juga membentuk kaldera di utaranya Danau Toba, tepatnya di daerah antara Silalahi dan juga Haranggonggol. Salah, Haranggaol, maaf. Nah ada tuh kan Wak, meletus lagi tiga-tiganya kan, dimana tiga-tiganya pun menghasilkan kaldera. Berarti selesai sampai sini? Nah dia tidak, masih meletus lagi Wak Gunung Toba nih. Dan letusan terakhir inilah yang paling dahsyat sekaligus juga mengerikan, sampai-sampai beberapa ahli menyebut kiamat zaman purba kejadiannya. Letusan keempat ini Wak terjadi pada 74.000 tahun yang lalu dan tercatat sebagai letusan terbesar selama 2 juta tahun terakhir. Dan letusan keempat Gunung Toba ini lagi-lagi membentuk kaldera yang kemudian kita kenal sebagai apa? Itulah Danau Toba. Dan hal ini juga diperkuat oleh seorang geolog asal Belanda yang bernama Van Bemmelen pada tahun 1939 Wak. Nah dia inilah adalah orang pertama yang menemukan fakta bahwa Danau Toba ini terbentuk dari letusan maha dahsyat gunung berapi purba yang bernama apa? Gunung Toba. Nah Pak Van ini Wak juga menjelaskan tuh proses terjadinya kaldera yang awal mulanya berupa cengkungan kosong dengan ukuran yang besar kali dan lama-kelamaan tertutup tuh dengan batu-batuan beku. Dan seiring berjalannya waktu, kolam tersebut pun terisilah itu Wak sama air sehingga membentuklah sebuah danau. Dan saat meletus untuk keempat kalinya ini Wak, Gunung Toba ini pun memuntahkan magma atau lahar panas sedikitnya sekitar 300 km kubik atau setara 2 kali lipat magma dari letusan dahsyatnya Gunung Tambora tuh. Dan jika diukur menggunakan skala numerik yang disebut Volcanic Explosivity Index atau V, masih ingat kalian kan? Letusan Toba ini Wak, dia itulah yang paling besar skalanya. Kalian flashback dikit dulu ya, letusan Gunung Krakatau V-nya berapa? Di angka 6. Dia dari 1 sampai 8 kan maksimal. Krakatau di angka 6. Tambora kemarin di angka berapa Wak? 7 ya kan. Nah, sedangkan Gunung Toba ini V-nya di angka maksimal di angka 8. Yang berarti letusan Toba ini ada di puncak skala tuh, saking besarnya ledakan yang dikeluarkan tuh. Dan angka ini Wak diperkirakan sama besarnya dengan letusan supervulkano lainnya di Amerika Serikat yang kita kenal sebagai Yellowstone. Dan meskipun demikian, beberapa ilmuwan percaya bahwa letusan Gunung Toba ini masih lebih besar sama lebih kuat lagi Wak dibanding sama Yellowstone tuh. Bahkan berdasarkan penelitian yang diterbitkan dalam jurnal PNAS disebutkan juga bahwa letusan Gunung Toba ini menyebarkan abu vulkanik sejauh 9.000 km Wak, sampai ke bagian selatan Afrika, sampai ke daratan Cina, sampai juga ke Eropa tuh kalian. Dan nggak berhenti di situ aja Wak, abu vulkanik letusan Toba ini juga berubah menjadi awan debu yang meliputi langit setinggi lebih dari 50 km di atas permukaan air laut atau menutupi lapisan atmosfer sehingga mengakibatkan bumi ini jadi apa? Gelap total.
Gelap total Wak, malam hari terus dirasa di sepanjang tahun tuh. Dan selain itu juga Wak, para peneliti juga mengasumsikan ledakan Toba ini dampaknya sebesar ratusan kali lipat dari letusan Gunung Krakatau dan juga Gunung Tambora pastinya. Dan konon katanya Wak, bunyi erupsi Gunung Toba ini mampu terdengar sampai Amerika, di Sumatera terdengar sampai di Amerika. Nah dari apa yang udah kalian dengar ini jadi nggak salah kan kalau tragedi Gunung Toba ini dinyatakan sebagai bencana terbesar dalam sejarah umat manusia. Nah sampai sini juga kalian mungkin ada yang pengen tahu nih, emang sebesar apa sih dampak dari letusan Gunung Toba nih? Kayak mana manusia pada zaman itu bisa bertahan hidup, Nat? Nah, inilah kita bahas satu persatu nih Wak ya. Kejadian pasca letusan Gunung Toba. Masuk. Nah dengan letusan yang dahsyat itu Wak, ada banyak kali abu vulkanik yang mengendap selama bertahun-tahun di lapisan udara sehingga mengganggu iklim di seluruh penjuru bumi, merusak periode hujan musiman juga Wak, dan menyumbat aliran air pastinya. Nah dampak-dampak inilah yang akhirnya memicu rentetan peristiwa mengerikan lainnya bagi umat manusia. Dan setidaknya ada 4 ini Wak, kejadian yang memang udah aku rangkum. Kalau misalnya kalian ada tambahan informasi, tambahin aja lah di kolom komentar di bawah ya. Ya. Nah kita bahas dulu yang pertama. Yang pertama adalah suhu beku selama 6 tahun. Suhu beku 6 tahun. Letusan Toba ini Wak dipercaya menjadi penyebab menurunnya suhu bumi hingga menjadi beku yang terus berlangsung selama 6 tahun berturut-turut Wak. Seorang peneliti yang bernama Zelensky di dalam tulisannya di Geophysical Research Letter, dia memperkirakan setelah letusan Gunung Toba, bumi ini diselimuti lapisan beracun yang berasal dari asam belerang yang juga jumlahnya tuh besar kali, yaitu sekitar 2-4 ribu megaton H2SO4 asam sulfat di atmosfer, sehingga 49% udara ini sudah tertutup sama abu vulkanik Wak. Dan saat itu udah nggak bisa lagi kalian lihat langit biru, nggak ada loh. Adanya langit tuh warnanya kuning pekat kali, yang menjadikan sinar matahari nggak bisa menembus masuklah ke permukaan bumi Wak, yang kemudian mengakibatkan terjadinya itu penurunan temperatur bumi secara drastis. Dan hal ini juga diperkuat oleh temuan geologis dari New York University yang meneliti tentang iklim yang terjadi di bumi pada masa lalu. Dia meyakini bahwa erupsi Gunung Toba ini merupakan penyebab perubahan suhu ekstrim yang terjadi di lautan, di daratan, dan juga di udara. Nah, lonjakan penurunan suhu itu juga terjadi hampir 40 kali lipat dari kondisi normal Wak. Bayangin sedingin apa waktu itu, berasa nonton film Ice Age mungkin ya kan. Bahkan ada teori juga nih yang menyebutkan bahwa kebekuan akibat letusan Toba ini terjadi selama 1000 tahun dan diikuti juga dengan cuaca dingin ribuan tahun berikutnya Wak, sehingga beberapa ahli pun berpendapat bahwa letusan Gunung Toba ini merupakan awal mula penyebab terjadinya zaman glasial atau zaman es tulah. Nah itu yang pertama. Yang kedua, terjadinya banyak kematian pastinya Wak. Erupsi Gunung Toba ini juga dipercaya mengakibatkan banyaknya kematian makhluk hidup, dari mulai tumbuhan, hewan, manusia, mati semua hampir tak bersisa tuh kalian. Udahlah suhunya dingin kali, cahaya matahari juga nggak masuk, bumi udah jadi gelap gulita dengan kualitas udara yang buruk yang kemudian menyebabkan fotosintesis tumbuhan pun menjadi melambat, bahkan hampir mustahil terjadi waktu tua. Emang kalau misalnya tumbuhan nggak fotosintesis ini kenapa Nadia? Kalau misalnya tumbuhan ini gagal memasak makanannya sendiri, ya saat inilah pertanda buruk terjadi Wak. Yang bisa dibilang ini adalah awal dari kehancuran makhluk hidup di bumi. Tanpa tumbuhan, tanpa hewan, nggak bisa makan lah mereka. Akhirnya apa? Meninggoy. Sama-sama punah mereka semua nih Wak. Dan musnahnya hewan dan juga tumbuhan ini yang akhirnya membuat manusia kehilangan sumber pangan. Dengan begitu rusaklah semua itu rantai kehidupan Wak. Dan kalian tahu nggak, bencana letusan Gunung Toba ini nyaris memusnahkan spesies manusia di muka bumi ini Wak. Hanya sekitar sepertiga manusia atau 5.000 sampai 10.000 orang aja dari total populasi yang bertahan hidup akibat erupsi besar nih ya. Dan hal ini juga disebutkan Wak di jurnal penelitian dari seorang peneliti bernama Williams di tahun 2009, di mana dia menjelaskan adanya anomali pada saat terjadinya erupsi Gunung Toba nih. Anomali ini apa pula lagi Nat? Anomali itu kelainan atau keanehan yang mengakibatkan banyak kali tumbuhan mati di wilayah benua lainnya selain di Indonesia.
Cairan panas dari perut Toba itu dipercaya telah merusak populasi buah-buahan dan juga pepohonan di banyak benua. Juga membuat hewan buruan di Afrika jadi langka, Wak, sehingga mengakibatkan manusia purba yang tinggal di Afrika Timur tepat di seberangnya Samudra Hindia dari Gunung Toba ini jadi apa? Jadi kelaparan juga manusia-manusia purba tuh. Sebenarnya ada temuan lain juga, Wak, yang menguatkan pendapat itu, yaitu dengan ditemukannya debu vulkanik di beberapa titik di penjuru dunia, bahkan sampai kemana? Kutub Utara. Bukan cuma debu aja, Wak, batu-batuan purba ini juga ditemukan beseraan itu mulai dari Samudra Hindia sampai India bagian tengah. Nah, terus yang ketiga, memicu erupsi dari gunung berapi lain. Nah, keberadaan gunung berapi ini, Wak, saling berkesinambungan memang antara satu gunung api dengan gunung api lainnya ini memiliki saluran gitulah istilahnya. Macam ada pipa bawah tanah yang saling berhubungan gitu loh dalam mengalirkan lava tuh. Yang artinya apa? Apabila salah satu gunung ini mengalami erupsi, maka gunung-gunung yang berdekatannya juga ikutan bereaksi juga, Wak. Dan setelah Gunung Toba ini meletus, sejumlah gunung yang berada di jalur tektonik ini juga ikut meletus loh. Dan hal inilah yang memicu dampak yang lebih besar lagi. Belum selesai letusan Gunung Tobanya, nambah lagi dampak dari gunung-gunung berapi lainnya, Wak. Kalian bayangin lah betapa sulitnya jadi manusia yang hidup pada masa itu ya. Nah, terus yang keempat apa? Kepunahan manusia. Jadi, Wak, puluhan ribu yang lalu itu manusia purba ini dikenal hidup dengan cara nomaden kan, atau dia berpindah-pindah tempat lah gitu. Nah, karena terjadinya letusan dahsyat ini diyakini sudah menghentikan imigrasi manusia dari Afrika menuju ke Asia. Dan menurut penelitian seorang genetika dari Universitas Oxford yang bernama Stephen Oppenheimer, ditemukan fakta bahwa mitokondria orang Papua yang merupakan Homo sapiens tertua yang tiba di Asia dan juga Australia, atau kita kenal sebagai nenek moyang manusia modern ini, baru keluar dari Afrika sekitar 71.000 tahun yang lalu, yang berarti 3.000 tahun setelah letusan Gunung Toba. Sedangkan, Wak, beberapa spesies lain diketahui baru keluar dari Afrika pada 60.000 tahun yang lalu. Padahal kan seharusnya menurut penelitian nih, Homo sapiens ini kan adalah pindah menuju Asia dan Australia sejak 120.000 tahun sebelumnya ya kan. Nah, berarti ini kan ada jeda, Wak, selama puluhan ribu tahun. Nah, periode jeda inilah yang diyakini beberapa peneliti sebagai terhambatnya perkembangan manusia akibat erupsi supervolcano Danau Toba. Bahkan beberapa sumber juga menyebutkan, Wak, spesies manusia di sekitar wilayah Gunung Toba ini dipercaya telah musnah, yang diperkuat dengan tidak adanya jejak mereka di Indonesia pada periode 70.000 sampai 50.000 tahun yang lalu. Dan pada masa itu juga semua wilayah kepulauan di Nusantara macam daerah kosong gitu lah, Wak. Gak ada penghuninya sama sekali karena ya tidak ditemukan adanya artefak yang juga menjadi tanda-tanda kehidupan gitu. Dan gak cuma di Indonesia aja, Wak, bahkan di Asia Tenggara juga tidak ditemukan macam benda-benda yang mengindikasikan terjadinya kehidupan di masa lampau tuh loh. Nah, terus di daerah lain gimana, Nadia? Nah, sebetulnya ada sih, Wak, penemuan artefak di Australia, tapi setelah diteliti itu ternyata bukan dari artefak manusia. Sehingga banyak dari para ahli yang menduga spesies manusia pendahulunya Homo sapiens ini yang berada di Asia Australia itu sudah punah akibat letusan Gunung Toba. Dan karena dampaknya yang besar kali bagi umat manusia, muncullah itu sebuah teori terhambatnya genetika manusia dalam berevolusi. Dan teori ini dikenal sebagai Toba Catastrophe Theory, Wak, yang dicetuskan oleh antropolog Stanley Ambrose pada tahun 1998. Nah, teori inilah yang menghubungkan antara variabilitas genetik yang ditemukan pada manusia modern dan juga letusan Gunung Toba. Dan bukti genetik lain menunjukkan bahwa manusia modern atau kita-kita inilah berasal dari sisa populasi 5.000 atau 10.000 orang yang selamat dari tragedi letusan Gunung Toba tuh. Dan menurut teori ini juga, Wak, dari jumlah populasi tersebut ternyata masih terseleksi lagi nih, dan bisa dibilang dikit kali yang survive karena sebagian besar dari mereka yang hidup di wilayah 3 benua, tepatnya benua Asia, Eropa sama Australia ini tidak berhasil bertahan hidup. Dan pada saat itu manusia yang tersisa juga dipercaya kesulitan mencari sumber makanan dan juga berkembang biak sehingga tidak bisa melanjutkan lagi hidupnya, atau yang biasa kita kenal dengan definisi seleksi alam kayak gini lah. Tapi, Wak, sebenarnya beberapa ahli lain juga menyanggah loh teori ini. Katanya nggak ada hubungannya antara letusan Toba sama hambatan genetik. Para peneliti yang tidak setuju ini menemukan alat-alat batu kuno di India bagian selatan ternyata yang menunjukkan
menunjukkan bahwa awan debu dari letusan itu tidak memusnahkan seluruh penduduk di Asia kok. Ikan kalian tadi katanya manusia di Asia, di Eropa, Australia punah katanya. Ternyata nggak betul-betul juga kalau dari pihak peneliti ini. Kata siapa manusia musnah semua? Ternyata ada kok itu manusia di wilayah terdampak letusan Toba nih selamat. Itu kata peneliti nih Wak. Dan konon katanya mereka bertahan hidup dengan cara bergeser ke wilayah tepi laut untuk mencari kehangatan. Macam nggak cocok gitu loh Wak teorinya sama hambatan genetika tuh. Nah meskipun teori hambatan genetik pada manusia ini tidak cocok, ada juga bukti yang menunjukkan bahwa justru hambatan genetik ini terjadi pada hewan setelah letusan Gunung Toba. Dan katanya Wak, populasi simpanse di Afrika Timur, orangutan di Kalimantan, monyet di India Tengah, hingga citah dan harimau itu semuanya adalah bentuk evolusi setelah pulih dari dampak letusan Toba. Dan hewan-hewan ini merupakan sedikit yang selamat dari jumlah populasi yang bertahan sejak 70.000 sampai 50.000 tahun yang lalu tuh. Atau singkatnya nih ya, bencana Toba secara tidak langsung bertepatan dengan kejadian-kejadian aneh pada kehidupan alam semesta di masa lampau. Makanya nggak heran para ilmuwan yang aku ceritakan di atas pun punya pendapat masing-masing terkait dengan hubungan Toba dengan kejadian-kejadian aneh tersebut. Kita coba flashback lagi ke beberapa di antaranya ya. Yang pertama tadi letusan Gunung Toba ini memicu terjadinya zaman es. Dan yang kedua, letusan Gunung Toba ini menghambat evolusi genetik manusia dan juga genetik hewan. Nah, kalian nih percaya nih, menurut kalian percaya sama teori yang mana? Atau kalian mungkin ada pendapat lain, kasih tahu aja nanti di kolom komentar di bawah ya. Oke Wak, jadi cukup sekian yang bisa aku ceritakan tentang meletusnya Gunung Toba yang terjadi 74.000 tahun yang lalu sebelum Masehi ini. Alhamdulillah kita belum lahir di zaman itu Wak ya. Takut kali aku kalau misalnya harus menyaksikan kejadian mengerikan macam gitu ya Allah. Ya itu bukan lagi gunung meletus biasa, tapi aku anggap apa? Kiamat waktu itu mungkin. Kiamat kubro bagi sebagian manusia mungkin Wak. Nah meskipun seram kali memang kejadiannya, tapi setidaknya ada beberapa dampak baik yang memang patut kita syukuri Wak. Karena konon katanya letusan Gunung Toba ini telah menyuburkan wilayah di sekitar Sumatera Utara hingga juga ke Asia Tenggara. Dan selain itu juga kemunculan dari Danau Toba ini betul-betul sebuah keajaiban dunia sehingga disebut sebagai negeri pulau di atas pulau. Ya Allah cantik kali Danau Toba. Dikelilingi 12 air terjun cantik katanya dan juga menyegarkan mata. Kalian tengok macam nengok lukisan Wak. Dan beberapa sumber lain juga menyebutkan tempat ini menjadi habitat asli ikan batak Wak, atau hewan endemik Sumatera Utara yang hanya hidup di Danau Toba aja. Dan juga sebetulnya Wak, Danau Toba ini juga memiliki kaldera yang masih aktif namun dalam posisi dormon atau lagi tertidur. Udah tidur aja dengan tenang, nggak usah bangun-bangun lagi, nanti aja lah bangunnya ya. Dan untuk semua Wak yang nyimak video ini, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye.